Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aljundi dari D3 Keperawatan kelas 1A tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Yang pertama, alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar atau pulpa dan bagian dalam. Bagian luar ini berfungsi sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Bagian ini terdiri dari labia majora, yang kedua ada labia minora, yang ketiga ada kelenjar Bartholin, yang keempat ada klitoris. Selanjutnya bagian dalam. Bagian dalam yang pertama terdiri dari vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalan akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk opal yang berada di sisi kanan dan kiri rongga pinggul. Tempatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju rahim. Selanjutnya adalah sirkulasi menstruasi dan kehamilan. Sirkulasi menstruasi terjadi dalam 4 tahap, yaitu fase pendarahan atau menstruasi, yang kedua fase folikuler atau praovulasi, yang ketiga adalah fase ovulasi, yang keempat adalah pasca ovulasi. Hari pertama pada fase menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus. Pada umumnya selang waktu fase menstruasi adalah hari 1 sampai 5. Kemudian berlanjut ke siklus kedua yang terjadi berlangsung pada hari ke-6 sampai 13. Selanjutnya ke fase ovulasi, yaitu terjadi pada hitungan hari ke-14. Yang terakhir adalah fase pasca ovulasi yang terjadi pada hari ke-15 sampai 28. Fase menstruasi atau pendarahan. Hari pertama pada fase menstruasi menjadi patokan hari ke-1 siklus menstruasi. Pada umumnya fase menstruasi rata-rata berlangsung selama 7 hari. Ada yang mengalami kurang dari 7 hari dan ada pula yang mengalami lebih dari 7 hari. Yang ketiga adalah fase praovulasi. Pada fase praovulasi atau folikuler terjadi proses sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis anterior. Pada saat fase folikuler ini produksi FSH mengalami proses kenaikan, di mana peran dari hormon FSH adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahap sebelumnya menjadi folikel sekunder. Yang selanjutnya fase ovulasi. Fase berikutnya dalam 4 tahun sekaligus menstruasi adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk sekresi hormon LH yang berperan dalam memicu ovulasi untuk melepas oosit sekunder. Fase ovulasi merupakan tahap di mana ovum sel terus siap dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya adalah pasca ovulasi. Tahap yang terakhir adalah fase
fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang menghasilkan hormon progesterogen. Hormon ini berperan dalam penebalan dinding endometrium, sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal. Jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal, dan fase menstruasi tidak terjadi. Jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium dan terjadi menstruasi. Selanjutnya adalah tahapan proses fertilasi atau pembuahan sehingga terjadinya kehamilan. Yang pertama adalah ovulasi. Sebelumnya terjadi pembuahan sel telur, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi adalah keluarnya sel telur dari ovarium atau indung telur setiap bulannya. Di dalam ovarium banyak sel telur, tetapi hanya satu yang keluar pada setiap bulannya. Yang kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba fallopi. Setelah keluar dari ovarium, sel telur akan berpindah ke saluran tuba fallopi. Umur sel telur di dalam tuba fallopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi. Meningkatnya hormon. Setelah sel telur berpindah ke saluran tuba fallopi, maka dinding rahim akan bersiap-siap menebalkan dindingnya. Akan terjadi peningkatan hormon setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium, kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas memperbaiki lapisan dinding rahim. Selanjutnya, jika sel telur dibuahi. Jika sel telur dibuahi, terjadi filtrasi, yaitu pertemuan antara sperma dan sel telur. Maka sperma akan menembus ke dalam telur. Ketika sel telur sudah dibuahi, maka sperma akan gugur dan tidak bisa masuk ke dalam sel lain setelah dibuahi, sehingga terjadinya kehamilan pada wanita. Berikutnya adalah contoh gambar proses perpindahan sel telur yang sudah dibuahi. Begitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.